Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya bisa berada di sini kembali untuk mereview bab hukum Islam dan peradaban madhab yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Abdul Azim Irsyad Jalal selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering D25. Lebih spesifiknya kali ini yang akan saya bahas adalah hukum sentuhan kulit pria dan wanita dalam hukum Islam dan peradaban madhab. Perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam masalah furu'iyah atau cabang seperti membaca qunut dalam sholat subuh, membaca basmalah dalam setiap surat Al-Fatihah, juga jumlah rakaat sholat tarawih, tata cara bersuci pun juga terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih, termasuk hukum bersentuhan kulit antara pria dan wanita dan juga sentuhan kulit antara suami istri sudah biasa terjadi. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat dari para ulama. Perbedaan seperti ini menunjukkan keluasan khazanah keislaman. Di dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Mereka termasuk dikatakan mujtahid mutlak, di mana ilmu mereka benar-benar paripurna dan mumpuni sehingga bisa menyimpulkan sebuah masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika tidak menemukan argumentasi, mereka langsung mengambilnya di dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka bisa menggunakan qiyas atau menganalogikan. Mazhab pertama yang akan saya bahas adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit Al-Taimi Al-Kufi. Abu Hanifah memiliki metodologi yang terkonsep secara struktural, yakni beliau pertama-tama mendasari mazhabnya pada Al-Quran atau Kitabullah. Lalu jika beliau tidak menemukan dasarnya di Al-Quran, maka beliau mencarinya kemudian di hadis atau sunnah. Dan jika masih tidak ditemukan dalam hadis, maka beliau akan mencarinya dari pendapat para sahabat Rasul atau Atsar. Imam Hanafi cukup dikenal atas penggunaan rasionalitas atau ra'i dalam metode pengambilan fatwanya. Dan Imam Hanafi juga mendasari fikih dengan qiyas, namun terkadang pula beliau tidak mengqiyaskannya karena suatu sebab, kecuali mendesak. Imam Hanafi juga mendasari fikih dengan kaidah-kaidah umum yang disebut dengan ihtisan. Jika perkataan sudah sampai kepada Ibrahim An-Nakhai, As-Sabi, Al-Hasan ibnu Sirin, Said ibnu Musayyab, maka beliau berijtihad. Dalam masalah sentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwasannya masung marati layan khusu al-wudu, 3 yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seorang keluar madzi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur terlentang di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Dawud Al-Baihaqi, dari Hubaib bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah satu dari 4 mazhab fikih atau hukum Islam dalam Sunni. Imam Malik radhiyallahu anhu salah satu mazhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwarah waktu itu karena beliau asli putra Madinah. Dalam mengambil dalil dan argumentasi, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi penduduk Madinah waktu itu karena Imam Malik yakin bahwa penduduk Madinah lebih mengerti sunnah Rasulullah SAW, sebab sebagian besar penduduk Madinah adalah putra-putri keturunan sahabat Rasulullah SAW yang lebih tahu kebiasaan dari ayahanda mereka. Imam Malik memiliki metodologi yang berbeda dibandingkan dengan imam mazhab yang lainnya. Perbedaan itu diantaranya, Imam Malik menjadikan amal ahli Madinah atau hujjah lebih dahulu dari qiyas. Imam Malik menjadikan muslahat mursalah sebagai salah satu penetapan hukum. Imam Malik terkadang memposisikan atsar di atas qiyas, dan Imam Malik tidak mensyaratkan kamasyuran hadis dalam urusan perkara umum.
Selain itu, Imam Malik juga menggunakan hadis mursal. Beliau juga mensyaratkan penerimaan hadis ahad selama hadis itu tidak menyalahi amal ahli Madinah. Perbedaan yang paling mencolok dari mazhab Maliki ialah beliau berpegang pada riwayat ahli Hijaz dalam hal perawi hadis. Dengan mazhab Imam Maliki, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia, bersalaman dengan tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu, tapi dengan ketentuan masih dalam satu mahram. Hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis sahih yang merujuk pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang dirujuk oleh mazhab Hanafi dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak sujud, maka beliau geser kaki Aisyah. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Islam Sunni yang dicetuskan oleh Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Pemikiran fikih mazhab ini diawali dengan Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran ahlul hadis atau cenderung berpegang pada teks hadis dan ahlul ra'i atau cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad. Semua ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengikuti mazhab Syafi'i, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Amrullah Karim atau Buya Yahya atau Buya Hamka yang bermadzhab Syafi'i. Jauh sebelum ulama-ulama di atas, ternyata kerajaan-kerajaan Islam Nusantara adalah mengikuti madzhab Syafi'i. Tidak heran jika sampai sekarang sebagian besar masyarakat di ulama Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand masih eksis mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Dasar-dasar madzhab yang pokok ialah berpegangan pada hal-hal berikut. Yang pertama Al-Quran, tafsir secara lahiriah. Yang kedua sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Quran. Yang ketiga ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Yang keempat qiyas dalam ar-risalah atau disebut juga ijtihad. Dalam masalah ini Imam Syafi'i paling moderat atau mengambil jalan tengah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan bukan mahram atau ajnabiyah maka membatalkan wudhu, sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Dalam masalah ini mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, yang artinya dari Ibnu Syihab dan dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masah. Ya, siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangannya maka wajib baginya wudu. Hadis lain yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i sebagai berikut, yang artinya dari Abu Hadadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW sholat dan beliau menggendong Umamah binti Zainab. Apabila beliau hendak sujud maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri beliau mengangkatnya. Menyikapi hadis yang artinya sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi, Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, atau yang lebih tepatnya Aisyah radhiyallahu anha. Namun saat itu Aisyah radhiyallahu anha memakai cadar atau penutup muka, sehingga kulit Rasulullah SAW tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Hal inilah yang menyebabkan mazhab sebelumnya berpendapat bahwa mencium istrinya itu tidak membatalkan wudhu karena terhalang oleh kain atau tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya. Mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab fikih dalam Islam Sunni yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Mazhab Hambali memiliki 5 dasar yang utama, yaitu nas Al-Quran, fatwa sahabat, pendapat sahabat, hadis mursal, dan hadis daif dan qiyas. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hambali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sedangkan jika tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Hadis atau dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW melakukan sholat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi SAW tidak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Sedangkan hadis lain yang menjadi rujukan utama mazhab Ibnu Hanbal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Al-Baihaqi, yang artinya dari Hubaib bin Abi Sabit dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Dalil lain yang menjadi rujukan utama yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi
dari Ibnu Syahib dan Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk melamasa. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan maka wajib baginya untuk berwudu. Baiklah, setiap orang memiliki keyakinan mereka masing-masing pada madhab-madhab yang ada. Pada dasarnya semua madhab memiliki maksud yang sama, yaitu sebagai rujukan kita dalam melaksanakan hidup, ibadah, dan lain sebagainya. Semua mazhab baik karena semua itu bersumber dari Rasulullah SAW. Mazhab yang kalian gunakan atau yang kalian anut adalah mazhab dalam Islam. Kita masih dalam satu kesatuan agama Islam. Jadi tidak perlu melakukan pertengkaran. Lakukan apa yang kamu yakini dan lakukan apa yang jangan biarkan saya melakukan apa yang saya yakini. Karena kita masih dalam satu kesatuan agama Islam. Yang perlu kita permasalahkan adalah mengajak mereka yang belum menganut agama Islam untuk menganut agama Islam. Entah itu mereka nanti menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, Maliki, ataupun Imam Syafi'i atau Hambali, terserah mereka. Yang penting mereka sudah masuk dan bergabung dalam agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna dan kami pasti memiliki kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.